Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang kafein. Perkenalkan, nama saya Aditama Firdaus Salman dengan NIM 204. Kenalkan, nama saya Nathanael Teddy dengan NIM terakhir 058. Dan saya Nailul Fawaizadan dengan NIM terakhir 190. Selamat menyaksikan. Komponen bioaktif utama kafein. Kafein merupakan senyawa bioaktif paling dominan dalam kopi dan berperan penting sebagai stimulan sistem saraf pusat. Senyawa ini memberikan kontribusi besar terhadap berbagai efek fisiologis dan potensi manfaat kesehatan terkait dengan konsumsi kopi, terutama melalui aktivitas metabolik, antiinflamasi, dan neurologis. Selanjutnya, karakteristik kafein. Kafein memiliki ukuran molekul yang sangat kecil dan bersifat mudah larut dalam lemak, sehingga cepat diserap oleh saluran pencernaan. Senyawa ini mencapai konsentrasi puncak dalam darah sekitar 30-120 menit setelah dikonsumsi dan dapat melewati berbagai membran biologis. Metabolisme dan sifat kafein. Kafein di metabolisme dihati oleh enzim CYP1A2 yang menghasilkan metabolit utama seperti parasantin. Variasi genetik pada CYP1A2 membuat setiap individu memiliki kecepatan kafein yang berbeda sehingga memengaruhi sensitivitas dan respon tubuh. Mekanisme kerja kafein. Kafein bekerja terutama sebagai antagonis reseptor adenosin yang meningkatkan aktivitas saraf, kewaspadaan, dan fungsi kognitif. Selain itu, kafein memiliki efek antiinflamasi dan melindungi sel-sel saraf yang berpotensi menurunkan risiko penyakit neurodegeneratif seperti Parkinson atau Alzheimer. Lalu kita akan membahas tentang CGA atau chlorogenic acid, yaitu senyawa bioaktif dalam kopi dan beberapa buah sayuran yang memiliki sifat antioksidan dan juga antiinflamasi. Dalam kesehatan usus, CGA membantu menyeimbangkan mikrobiota, menekan peradangan, serta meningkatkan sistem antioksidan tubuh. CGA juga memperkuat barrier usus dengan meningkatkan protein tight junction seperti occludin dan ZO1. Secara keseluruhan, CGA mendukung fungsi pencernaan, imunitas usus, dan mencegah kerusakan akibat stres oksidatif. Next. Yang kedua kita akan membahas tentang trigonelin, yaitu alkaloid penting dalam biji kopi yang berperan dalam aroma, flavor, dan karakteristik roasting. Senyawa ini mengalami transformasi selama proses pemanggangan sehingga menghasilkan komponen volatil yang memperkaya cita rasa kopi. Trigonelin memiliki efek antioksidan, antimikroba, dan antidiabetik, serta berpotensi menurunkan resiko penyakit neurodegeneratif melalui reduksi stres oksidatif dan perlindungan terhadap sel saraf. Next. Lalu kita akan bahas tentang diterpenes. Diterpenes adalah senyawa lipid utama dalam kopi yang terdiri dari kafestol dan kahwel. Keduanya memiliki aktivitas antiinflamasi, antitumor, dan hepatoprotektif, serta mampu meningkatkan enzim detoksifikasi dalam internal tubuh. Meski konsumsi berlebih, terutama dari kopi tidak disering dapat meningkatkan kolesterol dalam jumlah moderat, diterpenes memberikan kontribusi signifikan terhadap perlindungan sel, pencegahan kanker, dan penguatan sistem antioksidan endogen. Next. Lalu, melanoidins, yaitu senyawa coklat kompleks yang terbentuk selama proses roasting melalui reaksi Maillard. Senyawa ini berperan dalam warna gelap, aroma khas, bodi, dan karakter rasa kopi. Selain fungsi sensori tadi, melanoidins memiliki aktivitas antioksidan, antimikroba, dan bertindak sebagai prebiotik yang dapat difermentasi oleh mikrobiota usus dengan mendukung kesehatan usus, meningkatkan pertahanan sel, dan mengurangi stres oksidatif. Next. Ya, oke. Selanjutnya itu ada 3 manfaat kopi dalam kesehatan. Yang pertama itu kopi dapat menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Berdasarkan jurnal yang kami kutip, mengonsumsi sebanyak 2-3 cangkir kopi sehari dapat menurunkan resiko penyakit kardiovaskular seperti jantung koroner, stroke, dan diabetes tipe 2. Kemudian yang kedua, mengonsumsi kopi kafein dapat menurunkan resiko penyakit Alzheimer dan Parkinson. Kafein bekerja sebagai antioksidan dan neuroprotektif, mengurangi stres oksidatif, peradangan saraf, serta akumulasi protein pada otak. Serta dapat memperbaiki gejala motorik dan non-motorik pada penyakit Parkinson. Kemudian yang ketiga, kafein dapat mencegah penyakit kanker. Kafein memiliki mekanisme sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan penghambat proliferasi sel kanker yang dapat berfungsi sebagai agen pencegah kanker.
Kemudian selanjutnya ada batas aman konsumsi kafein, yaitu ada sebanyak 4 gelas kopi atau 400 mg per hari. Ya, kesimpulannya itu kopi mengandung senyawa bioaktif yang memberi banyak manfaat kesehatan, terutama jika dikonsumsi secara moderate. Namun, penting memperhatikan batas aman kafein dan metode penyeduhan untuk mencegah risiko kesehatan. Ya, ini berikut jurnal yang kami gunakan dan kami dari kelompok 7. Sekian presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Terima kasih.